Halo semuanya, thank you for coming on time. Kita menunggu teman-teman yang lainnya lagi dan kita akan start di jam 7 pas ya teman-teman. Mohon ditunggu, thank you. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama, seperti yang aku udah info, hari ini kita akan sharing dengan Saskia. Dan Saskia akan present dulu nih insight mengenai topik kita hari ini. Jadi tanpa berlama-lama untuk Saskia, aku persilahkan. Oke, thank you Mbak Garai. Aku share screen dulu ya teman-teman. Sebentar. Sebentar. Oke. Udah kelihatan kan ya screen aku? Aman. Oke, kalau gitu selamat malam nih teman-teman dari Apiari, dari Mix Panel. Sebelumnya kenalin dulu, aku Saskia, sekarang bekerja sebagai product owner di Link Aja. Sebelumnya makasih banyak teman-teman udah menggunakan aku di sini untuk sharing terkait product-led growth gitu ya. Mungkin di sini banyak nih teman-teman dari produk atau misalnya mungkin dari teman-teman dari UI UX, dari developer yang pernah ada di posisi di mana kita udah susah-susah ngedevelop produk gitu, udah ngelakuin improvement berkali-kali, tapi kok ternyata usernya nggak nambah-nambah, atau misalnya number of transaction-nya itu juga nggak bertambah gitu, kalau misalnya produknya adalah produk transaksi. Nah, di sini di mana product-led growth ini berperan gitu. Jadi kalau misalnya kita analogikan kayak aliran air ya gitu, mungkin cara untuk kita ningkatin performance aliran air itu bukan dengan nambahin pipeline, tapi gimana kita menggunakan pipeline yang kita udah punya dan memperbaiki efisiensinya supaya mendapatkan solusi yang tercepat dan paling efektif untuk mencapai goal kita gitu. Nah, next. Bedanya apa sih product-led growth sama product development in general gitu. Sebenarnya product-led growth itu adalah part of product development in general, tapi mungkin di sini teman-teman banyak yang lebih familiar product development itu yang berasal dari BAU gitu. Mungkin project-based development yang digunakan untuk ngedrive tujuan bisnis gitu. Sedangkan kalau misalnya product-led growth ini, kita itu berangkat dari inisiatif internal kita sendiri gitu. Jadi kita melakukan eksperimen dari apa yang kita punya supaya pada akhirnya kita bisa mengimprove performance produk kita berdasarkan data gitu atau data driven. Nah, untuk product-led growth sendiri ini fokus domain matriksnya ada macam-macam ya. Tapi kalau misalnya yang aku pakai sekarang di Link Aja ini ada 3, yaitu ada activation, engagement, dan retention. Tapi mohon di note juga kalau ini tuh tergantung kebutuhan dari perusahaan teman-teman sendiri gitu ya. Kebetulan kalau di Link Aja kita pakainya domain matrix activation, engagement, sama retention. Apa sih 3 domain matrix ini? Pertama, kalau activation itu jadi pastinya gitu ya, kalau kita pengen user menggunakan produk kita tuh pengen user itu teraktivasi dulu gitu. Misalnya user itu onboarded dulu di app kita gitu. User melakukan registrasi, user melakukan login, dan gimana setelah mereka melakukan registrasi dan login, mereka melakukan aktivitas yang seharusnya mereka lakukan di app kita gitu. Misalnya kalau aplikasinya itu fintech gitu ya, kayak Link Aja, berarti mereka bertransaksi gitu. Nah, engagement ini apa? Bedanya pasti kan kita sebagai pemilik produk ya gitu, sebagai product owner, kita nggak mau user cuma aktif aja menggunakan app kita, nggak mau cuma misalnya user melakukan 1 kali transaksi aja gitu di app kita. Pasti kita pengen misalnya 1 bulan yang tadinya dia aktif melakukan 1 kali transaksi per bulan, itu kita tambah lagi misalnya jadi 5 kali transaksi per bulan gitu. Nah, itu adalah engagement gitu. Jadi user yang lebih engage dibanding active users. Terus pastinya kita sebagai product owner gitu atau product manager, kita pengen user
terus kembali ke app kita dan melakukan aktivitas di app kita gitu. Mungkin itu melakukan transaksi atau mungkin cuma scrolling-scrolling app kita doang gitu. Dan itu adalah fokus domain metrics untuk retention gitu. Nah, gimana sih sebenarnya selama ini kita mengimplementasi growth product led growth di link aja gitu yang selama ini aku kerjakan. Mungkin ini juga note juga kalau ini adalah approach yang digunakan sama aku dan tim di link aja. Tapi pasti setiap perusahaan punya caranya masing-masing yang sesuai dengan goals kalian masing-masing gitu. Nah, untuk produk pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mendefine product growth metrics gitu ya. Jadi pertama kita perlu tahu nih ada fokus metrik di perusahaan kita gitu. Misalnya contohnya kalau misalnya aku kalau misalnya di link aja fokus metrik kita misalnya monthly active users gitu. Monthly active users di sini mungkin user yang melakukan minimal 1 kali transaksi setiap bulannya gitu. Nah, nanti dari fokus matrix ini baru kita breakdown lagi ke tadi fokus domain matrix, yang 3 fokus domain matrix gitu. Pertama, mungkin yang activation. Ini gimana caranya kita mengaktifkan user? Pertama, pasti supaya user aktif, supaya user bisa mencoba gitu ya, mencoba app kita pasti perlu punya journey registrasi yang tepat dan bisa menghantarkan user sampai pada akhirnya dia registrasi gitu. Jadi kita harus monitor juga percentage dari conversion rate registration journey kita. Terus misalnya user udah registrasi nih gitu. Nah, kita bisa lihat nih setelah user registrasi, mumpung mereka lagi anget-angetnya gitu nyobain produk kita juga pengen user untuk mencoba produk kita gitu. Misalnya kalau misalnya di link aja kan karena produk transaksi gitu ya, kita pengennya user mulai nih bertransaksi misalnya di periode 7 hari pertama gitu, mumpung mereka lagi kepo-keponya banget sama app kita gitu. Nah, terus gimana sih caranya supaya kita bisa nge-push user melakukan transaksi? Itu kita breakdown lagi ke smaller matrix lagi, yaitu apa sih yang bisa dilakukan sama user sebelum mereka melakukan transaksi. Pasti kalau misalnya mereka buat transaksi gitu ya, pasti mereka harus punya saldo gitu. Nah, makanya mungkin di level 2 matriksnya kita bisa taruh untuk user mengisi saldo gitu, misalnya di beberapa hari pertama di awal. Mereka setelah registrasi gitu. Nah, terus mungkin juga di beberapa produk di luar sana gitu ya, ada yang punya macam-macam service gitu. Misalnya kalau di link aja ada basic service sama full service. Nah, misalnya kita lihat nih, oh ternyata user-user yang full service itu engagement-nya lebih tinggi atau misalnya retention-nya lebih tinggi. Nah, makanya karena kita nih user lagi anget-angetnya banget nih pakai app kita gitu, lagi kepo-kepo sama app kita. Di situ kita bisa mulai untuk nge-push user misalnya untuk upgrade akun jadi full service supaya mereka bisa lebih gampang gitu kita drive-nya untuk lebih engage sama retain gitu. Nah, setelah user aktif, pasti kan kita pengen user untuk lebih dari aktif ya di app kita gitu ya. Kayak yang tadi saya bilang, kita pengennya user lebih engage gitu. Nah, gimana sih caranya? Mungkin kita bisa nge-monitor metrics dari number of daily, weekly, dan monthly transaction-nya user gitu. Jadi, kita pengen lihat seberapa banyak sih user ngelakuin transaksi per harinya, per minggunya, ataupun per bulannya. Dan nanti gimana sih supaya user bisa melakukan transaksi sering gitu. Pasti pertama kita perlu cek dulu untuk click-through rate sama conversion rate-nya dari setiap fitur. Karena pastinya supaya user bisa bertransaksi, user pasti harus ngeklik produk kita, ataupun user harus selesai gitu, converted gitu, melakukan produknya gitu, sampai akhir, sampai misalnya sukses transaksi. Dan untuk user bisa melakukan transaksi beberapa kali gitu di produk kita juga perlu nge-monitor nih, kira-kira saldonya berapa sih rata-rata user kalau misalnya dia perlu melakukan 5 kali transaksi per bulannya untuk untuk menjadi engaged users gitu. Nah, setelah user engage, pasti kita juga pengen user untuk kembali lagi ke app kita gitu ya. Itu untuk retention bisa dilihat dari user yang kembali lagi ke app kita, ataupun misalnya user yang kembali lagi ke app kita untuk melakukan transaksi gitu, misalnya monthly active users. Nah, gimana caranya kita ke monitor itu? Kita perlu memperhatikan matrix untuk si net promoter score, customer satisfaction score, sama customer effort score, supaya kita tahu nih kepuasan user dalam menggunakan produk kita
kita tuh kayak gimana sampai pada akhirnya mereka mau balik lagi menggunakan produk kita. Untuk si Net Promoter Score, Customer Satisfaction Score, sama Customer Effort Score supaya kita tahu nih kepuasan user dalam menggunakan produk kita tuh kayak gimana sampai pada akhirnya mereka mau balik lagi menggunakan produk kita gitu. Nah, dari semua fokus domain matrix, level 1 matrix, level 2 matrix yang ada di sini, apa sih korelasinya sama MAU gitu. Nah, bagian ini ada, framework ini ada untuk make sure apa yang kita lihat dan analisa lebih lanjut ke depannya itu benar-benar contribute ke fokus matrix kita gitu. Jadi, smaller matrix ini benar-benar harus menyokong si fokus matrix kita gitu, supaya orang tahu apa yang mereka kerjain itu contribute ke fokus matrix mereka gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk kita udah tahu nih matriksnya apa, kita gimana sih caranya kita nge-track itu di app kita gitu misalnya. Contoh kita pengen lihat matriks yang mau kita ukur adalah number of users yang ngeklik menu icon di homepage gitu. Triggernya adalah saat user ngeklik menu dan kita pengen lihat nih menu apa yang sebenarnya user itu klik gitu. Nah, di situ kita jadi perlu mengimplementasi tracker di situ untuk klik menu icon dan nanti data properti yang bakal diambil adalah icon name-nya gitu. Contoh kalau user ngeklik menu TV kabel, nanti tracker name-nya misalnya menu icon, data yang dikirimnya adalah TV kabel. Nanti ini akan dikirim ke mix panel juga gitu untuk bisa dianalisis. Nah, dari matriks-matriks yang udah ada gitu ya, dan nanti misalnya kita udah melakukan development produk juga gitu ya dari matriks-matriks tersebut, kita bisa masuk ke product growth life cycle gitu. Jadi product growth life cycle ini pertama yang kita lakukan adalah kita perlu menganalisa behavior antara performance matriks-matriks yang udah di define sebelumnya gitu. Apakah performance-nya tinggi atau rendah, dan kita bisa drill down nih ke use cases kalau performance-nya rendah tuh karena apa. Nah, nanti kita bisa membuat sintesis gitu ya, membuat action apa sih yang bisa kita lakukan setelah kita menemukan root cause-nya gitu. Terus next-nya kalau kita udah tahu root cause, kita bisa langsung nge-develop nih, kita bisa masukin ke design gitu, kita improvement design, terus misalnya kita usability testing, kita melakukan UX research gitu untuk nge-validate lebih lanjut sintesis kita dan pada akhirnya kita bawa ke product development. Nah, setelah udah di develop terus udah dirilis juga gitu produknya, jangan lupa kita juga tetap harus monitor hasilnya gitu. Dan nanti hasil dimonitor bisa kita bawa lagi untuk masuk ke iterasi selanjutnya gitu. Nah, ini ada example use case nih. Biasanya kalau aku nemuin use case misalnya issue gitu ya, kayak low product take up rate gitu, misal aku biasanya sama tim kita buat issue tree diagram gitu. Nah, issue tree diagram ini gimana? Jadi pertama, kalau kita nemuin isu misalnya produk take up rate rendah, kita perlu nanya 3 pertanyaan gitu. Pertama, apakah user aware dengan produk kita gitu. Jadi misalnya saat kita cek, oh ternyata click through rate-nya rendah, berarti emang user nggak ngeklik app kita sama produk kita sama sekali kan, misalnya icon itu sama sekali. Berarti kita nemu isu pertama yaitu user nggak aware sama produk kita gitu. Nah, tapi ternyata pas dicek, oh click-through rate-nya tinggi kok, gitu, user ngeklik kok produk kita. Nah, kita tanya lagi nih pertanyaan kedua, gitu, apakah user menggunakan produk kita, gitu. Nah, di situ kita bisa lihat nih, oh ternyata user itu drop pas lagi ngegunain produk kita, gitu. Jadi user nggak selesai, gitu, nggak sukses melakukan transaksi, gitu misalnya. Nah, berarti kita menemukan isu kedua, yaitu user aware sama produk kita, tapi nggak menggunakan produk kita, gitu. Nah, terus ternyata pas kita lihat, oh conversion rate-nya bagus kok gitu. Nah, kita perlu nanya lagi nih, pertanyaan ketiga. Apakah sekarang user masih menggunakan produk ini apa enggak? Nah, misalnya kita lihat nih, oh ternyata bulan lalu banyak nih user yang gunain, tapi bulan ini sedikit user yang nggak gunain. Berarti kita menemukan isu yang ketiga, yaitu user menggunakan produk kita sebelumnya, tapi sekarang udah stop gitu, sekarang udah berhenti. Nah, oleh karena itu, kita punya 3 possible issues yang butuh dianalisis lebih lanjut gitu. Nah, untuk 3 possible issues itu, gimana sih cara kita nge-validate sama solusi apa yang bisa kita keluarkan gitu ya dari isu-isu tersebut. Untuk isu pertama, yang user tidak aware dengan produk kita perlu ngecek tadi CTR dari fiturnya gitu. Apakah user tuh ngeklik apa enggak sih entry point untuk masuk ke fitur tersebut gitu. Nah, kalau misalnya ternyata kelihatan kalau click-through rate-nya rendah gitu, berarti kita bisa menambahkan awareness lebih nih untuk si entry point dari fitur ini gitu. Misalnya kita taruh di halaman depan atau kita highlight atau bahkan kita trigger pakai push notif atau pakai in-app messages gitu dari tim marketing juga bisa gitu. Nah,
Kedua, untuk isu kedua yaitu user aware sama produk kita tapi nggak menggunakan produknya, kita bisa cek nih completion rate dari produknya. Terus kita cari drop off point-nya di mana gitu. Nah, dari situ kita bisa dapetin solusi untuk membuat user journey yang lebih baik gitu sama produk kita. Bisa membuat improvement UI UX gitu. Misalnya di drop off point-nya kita build better user journey lah dari drop off point itu gitu. Nah, yang ketiga, mungkin user ngegunain produknya habis itu stop. Nah, kita bisa lihat dari survei-survei yang tadi, yang customer satisfaction, net promoter score, sama customer effort score gitu. Nah, misalnya kita lihatnya dari surveinya, oh ternyata soalnya bulan lalu produk ini ada promo gitu, atau ada cashback gitu, makanya banyak yang make, tapi bulan ini udah nggak ada, jadi orang-orang pada stop. Nah, solusinya kita bisa sama juga, mungkin kita build better user journey untuk produk kita, atau kita juga bisa kolaborasi nih sama tim marketing untuk build retention program atau loyalty program gitu, yang misalnya dikasih promo, cashback kalau user menggunakan transaksi tersebut gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah product-led growth ini nanti kita bisa menganalisis apa sih sebenarnya cost utama dari sebuah masalah. Habis itu kita dari kumpulan root cause tersebut dicari lagi nih mana yang paling impactful dalam waktu terbatas dan buat kita juga effortnya nggak terlalu gede gitu ya. Dan menjadikan solusi itu sebagai priority lalu kita bisa membangun solusinya gitu. Oke, sekian untuk presentasi dari saya. Nanti kalau misalnya teman-teman yang mau nanya, bisa silakan langsung ditaruh di question box-nya ya, di chat. Oke, ini aku kembalikan lagi ke Mbak Garai atau Monica. Thank you. Thank you, Saskia. Oke, tadi seperti yang aku info ya teman-teman di depan, kalau misalnya kita akan lebih interaktif, jadi Apiari dan Mixpanel yang memberikan kesempatan untuk teman-teman ngobrol langsung sama Saskia nanti. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, abis ini kita akan masuk ke versi chat, tapi kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti along the way, nanti bisa langsung drop questions-nya aja di chat, dan kita akan langsung masuk ke Q&A session. Thank you Saskia, sangat insightful, ditambah lagi tadi ada beberapa contoh dari use case yang nanti juga Saskia akan share juga satu lagi use case dari produk yang Saskia pegang juga teman-teman, dan gimana sih Saskia ngedevelop produk tersebut dari data yang setiap hari dianalisis pastinya sama Saskia dan tim. Tapi sebelum itu kita akan masuk ke fast chat yang akan dimoderatori oleh Monica. Untuk Monica, aku persilahkan. Yes. Halo teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktu hari ini untuk menjadi bagian dari webinar kita. Jadi saya Monica dari Mixpanel, Account Development Manager based di Indonesia. Jadi saya telah bekerja di industri analis sudah 8 tahun sekarang. Jadi yang penasaran tentang Mixpanel. Jadi Mixpanel itu membantu perusahaan dalam membangun dan juga develop produk yang lebih baik melalui data. Dengan solusi analisis produk mandiri kami yang kuat, tim dapat dengan mudah menganalisis bagaimana dan mengapa setiap orang terlibat, melakukan konversi dan juga mempertahankan penggunaan produk dengan tujuan untuk meningkatkan pelanggan penggunaan perusahaan. Mixpanel juga bisa membantu perusahaan mengukur apa sih yang penting, membuat keputusan dengan cepat dan membangun produk yang lebih baik juga. Jadi tadi kita udah bilang hari ini itu kita mau kita punya webinar itu berinteraktif, jadi jangan malu-malu ya nanti. Just kalau ada pertanyaan itu just ask as many questions. Dan hari ini tuh saya sangat senang banget untuk host webinarnya dengan kita punya speaker Saskia dari Link Aja. Jadi kita mulai aja ya dengan pertanyaannya hari ini. Oke, jadi Saskia, apa saja faktor yang harus diperhatikan dalam membuat strategi pertumbuhan yang dipimpin oleh produk? Oke, jadi mungkin faktor yang perlu diperhatikan untuk membuat strategi pertumbuhan gitu ya, growth dari produk, pastinya pertama tadi yang udah kayak aku sebutin sebelumnya, kita make sure harus udah tahu fokus matrix-nya tuh apa gitu. Nah, biasanya fokus matrix ini biasanya datang dari KPI perusahaan atau tujuan utama perusahaan gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita udah tahu fokus matrix-nya apa, nah
kita juga bisa nge-identify dengan nge-breakdown domain matrix sesuai fokus matrixnya tadi gitu, yang kayak kalau misalnya yang sekarang digunain di link aja, itu yang activation, engagement, sama retention. Nah, tapi ini juga beda-beda ya, tergantung sama tujuan utama perusahaannya tuh apa gitu. Nah, setelah itu dari breakdown metric tersebut, kita breakdown lagi nih ke smaller matrix untuk jadi acuan development. Nah, saat buat smaller matrix ini, yang perlu kita make sure adalah bagaimana kita bisa mengukur dan hasil dari pengukuran matrix ini tuh bisa kita bawa kemana gitu. Jadi jangan sampai kita misalnya udah buat nih, udah nge-breakdown segala macam matrix kecil-kecil dari fokus matrix, tapi ternyata pada akhirnya nggak bisa kita buktikan atau nggak bisa kita ukur gitu. Jadi itu kan jadi sia-sia ya gitu. Oke, jadi semua perusahaan itu beda-beda ya dengan matriksnya ya. Oke, jadi bagaimana produk matrix dapat membantu dalam mencapai pertumbuhan produk bahkan hingga kesuksesan satu produk di link aja? Oke, kalau misalnya kita udah tahu duluan gitu ya produk matrixnya dan kita udah tahu apa yang mau dicapai saat melakukan product development, itu kita jadi lebih lebih align gitulah kalau misalnya dalam melakukan development produk gitu, karena kadang mungkin kita sebagai tim produk gitu buat ide karena kita ngerasa produknya keren nih kayaknya kalau kita buat produk kayak gini, atau misalnya desainnya bagus nih kalau kayak gini, atau mungkin bahkan kompetitor udah buat produk ini nih kenapa kita nggak buat juga gitu. Nah, tapi kita juga perlu make sure apa yang kita buat atau develop itu mengacu jelas ke target fokus metrik kita. Jadi saat dilakukan development, kita udah punya acuan jelas juga untuk target matriksnya gimana. Jadi hopefully semua produk yang kita develop ini benar-benar sesuai sama kebutuhan dan behavior user kita sendiri gitu, user produk kita sendiri. Oleh karena itu kita bisa dapetin performance maupun take up rate lebih tinggi dari produk yang kita develop gitu. Oke, very interesting ya. Oke, kita ke question ketiga. Bagaimana cara Anda dalam menentukan matriks yang tepat untuk sesuatu produk? Oke, nah tadi kan misalnya kita udah set fokus matrix nih, terus kita juga udah buat framework untuk smaller matrixnya, domain matrixnya gitu ya, yang activation, engagement, sama retention. Nah di situ bisa kita mulai brainstorm untuk kumpulin hipotesis untuk pengembangan produknya sendiri. Contohnya misalnya kalau matrix yang kita mau capai adalah tadi di engagement, misalnya increase number of transaction gitu, dan produk yang mau kita improve itu adalah misalnya pembelian pulsa. Nah dari situ kita bisa buat smaller matrix nih, gimana caranya supaya number of transaction ini meningkat dengan pembelian pulsa gitu. Nah, kita bisa buat smaller matrix, contohnya percentage dari conversion rate dari menu pulsa itu sendiri, atau bahkan click-through rate dari icon menu pulsa yang kita taruh gitu. Jadi supaya user tuh masuk dulu gitulah ke produknya, terus ngegunain produknya, sampai pada akhirnya dia sukses bertransaksi dan ningkatin transaksi, number of transaction, metric number of transaction gitu. Oke, coba deh dicerita bagaimana produk matrix itu dapat membantu Anda sebagai product owner untuk berkolaborasi dengan divisi lain untuk dapat mencapai kesuksesan satu produk di link aja. Oke, sebelumnya mungkin dalam membentuk produk matrix ini juga ya gitu, tentunya tim produk ini nggak berjalan sendiri. Jadi aku juga bukan aku semua tuh yang buat matrix dengan framework gedenya gitu. Jadi kita juga tetap kolaborasi terutama sama tim marketing sama tim data gitu. Gimana sih kita kolaborasi sama tim marketing gitu. Jadi kalau sama tim marketing kita kolaborasi untuk tahu kira-kira kita bisa trigger apa aja nih ke user dari sisi marketing gitu. Misalnya untuk mengimprove matrix ini kita bisa nambahin promo gitu. Terus misalnya nambahin push notif untuk remind user menyelesaikan transaksi dan lain sebagainya. Dan kalau untuk tim data kita juga butuh berkolaborasi untuk data enablement-nya juga gitu. Jadi kita perlu ngecek nih dari tim data gitu, data apa aja yang kita punya, terus apa yang perlu kita enable lebih lanjut supaya kita bisa pakai jadi acuan product matrix gitu. Nah, dalam cycle product development kita juga butuh berkolaborasi untuk membuat ataupun mengkomunikasikan matrix ini ke teman-teman developer gitu, supaya kita juga bisa meyakinkan ke mereka nih kalau apa yang mereka kerjakan gitu, misalnya bersprint-sprint mereka kerjakan gitu, itu beneran align sama tujuan utama perusahaan dan memberikan impact yang lebih besar ke perusahaan gitu. Jadi semuanya punya tujuan yang sama dan semoga semangatnya juga sama gitu.
Ya, berkolaborasi itu paling penting ya untuk every company untuk maju depan juga. Oke, sekarang kan Link aja dengan Mixpanel kan kita juga partner. Coba diceritakan bagaimana Mixpanel dapat membantu dalam mencapai pertumbuhan satu produk di Link aja. Oke, jadi mungkin aku cerita dulu ya, kayak sebelum ada Mixpanel, Link aja nih belum punya acuan user behavioral data gitu untuk tahu seberapa efektif dan performance dari journey produk kita ini sendiri gitu. Jadi kita kan baru rilis Link aja ya, itu di 2019 dan kita baru implementasi Mixpanel di akhir 2020. Jadi selama kurang lebih 1,5 tahun tersebut gitu, kita tuh fokus development yang BAU aja gitu untuk project-project yang bisa mendukung kita untuk beroperasi sebagaimana aplikasi fintech semestinya gitu. Nah, dari situ saat kita udah membuat BAU project itu baru kita mengimplementasi Mixpanel gitu untuk mendukung kita dalam mengimplementasi yang lebih data driven approach gitu. Nah, setelah implementasi Mixpanel, ternyata ada banyak insights nih yang bisa kita dapat dari development BAU kita sebelumnya yang udah kita kerja ini di 1,5 tahun ke belakang gitu. Nah, setelah kita lihat di Mixpanel, kita bisa lihat mungkin ada beberapa produk yang selama ini kita anggap mungkin jadi sebagai champion ya, atau mungkin kalau misalnya lagi masukin sprint gitu, kayak oh ini nih urgent nih, ini tinggi nih priority-nya gitu. Tapi ternyata pas kita lihat, ternyata take up rate ataupun conversion rate-nya rendah gitu. Atau mungkin bahkan ada produk-produk yang selama ini nggak terlalu kita perhatiin, atau misalnya selama ini nggak terlalu kita highlight, dan ternyata punya performance yang lebih tinggi untuk meningkatkan engagement user ataupun transaksi user gitu. Nah, dari situ kita berangkat untuk melakukan adjustment ataupun improvement terkait produk kita yang deliver benar-benar sesuai kebutuhan user dari data-data yang ada di Mixpanel gitu. Oke. Untuk tools apa ada untuk Link aja kan? Jadi tools apa yang Anda gunakan bersama dengan Mixpanel untuk pertumbuhan produk dalam mencapai product lead growth? Oke, jadi selain Mixpanel, kita juga pakai beberapa tools ya untuk mendukung product growth ini sendiri. Nah, Mixpanel ini juga punya kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan tools-tools lain gitu. Sebagai contohnya, kita sekarang pakai in-app marketing tools sama mobile attribution tools gitu, yang sebenarnya lebih banyak playground-nya tim marketing gitu. Nah, nanti dari data-data dari Mixpanel, kayak events yang di-trigger ataupun properti yang diambil dari events tersebut sama cohort user-nya, bisa kita alirkan juga ke tools-tools in-app marketing dan mobile attribution itu supaya bisa di-trigger lebih lanjut sama tim marketing dalam bentuk push notif, in-app messages, dan lain sebagainya gitu. Nah, selain itu juga second party data tadi second party data yang di provide sama Mixpanel, sama in-app marketing tools, sama mobile attribution tools kita juga nanti bisa nanti kita alirkan ke data lake dan di-store ke data warehouse kita juga gitu. Jadi selain dari second party data, di data warehouse kita juga ada first party data yang mungkin di dalamnya ada yang kayak data registrasi atau data transaksi gitu ya. Nah, nanti data-data tersebut pada akhirnya kita visualize juga di data visualization tools gitu. Nah, jadi Mixpanel ini sebagai product analytic tools bisa dioperasikan secara individual, secara sendiri gitu sebagai fungsinya, tapi bisa juga diintegrate sama data-data yang ada di tools lain gitu untuk menampilkan analisis yang lebih komprehensif sesuai sama fungsi tools lain masing-masing gitu. Nah, tambahan juga kita juga sekarang lagi coba untuk integrasi Mixpanel sama tools A/B testing gitu ya untuk melakukan analisis data eksperimen kita lebih lanjut dan tahu nih kira-kira cohorts A/B testing tertentu kira-kira bisa kita kasih treatment apa ya gitu. Itu juga bisa kita analyze di Mixpanel. Gitu. Menarik ya. Oke, jadi sekarang kan kita mau tahu bagaimana tim dan divisi lain dalam Link aja berkolaborasi untuk mencapai perkembangan produk. Tim apa saja dan bagaimana mereka dapat bekerja bersama? Oke, jadi lanjut dari yang pertanyaan sebelumnya juga ya, pasti tools-tools yang berkomunikasi satu sama lain ini juga semua ada
ownernya lah gitu ya di tim berbeda gitu. Mungkin untuk Mixpanel sama A/B testing tools itu ownernya dari tim produk gitu. Nah misalnya in-app messaging, terus mobile attribution tools itu ownernya tim marketing, terus data warehouse, data visualization gitu itu dari tim big data, dan first party data itu datang dari misalnya tim tech back-end kita gitu. Nah, pastinya untuk melakukan analisis matriks ini, kita terus melakukan kolaborasi nih sama tim-tim tadi gitu, tim marketing, tim big data, sama tim tech juga gitu, untuk kebutuhan product growth ini sendiri gitu, untuk product development-nya, terus delivery produknya kayak gimana, trigger untuk push ke user, maupun data enablement-nya gimana gitu. Nah, selain itu juga, Mixpanel juga nggak digunakan oleh tim produk marketing, data, tech, sama bisnis juga gitu. Jadi, maksudnya Mixpanel juga digunakan oleh tim bisnis juga gitu ya. Misalnya kalau kayak tadi, divisi marketing itu biasanya ngambil cohorts atau events dari Mixpanel untuk digunakan sebagai data yang mau dikirim di trigger gitu, di in-app messaging tools mereka. Terus misalnya tim data biasanya ngalirin data ke Mixpanel, terus masukin ke data warehouse mereka, terus mereka visualize di data visualization tools gitu ya, dengan menggabungkan si data Mixpanel sama first party data. Tim tech juga tentunya gunain Mixpanel untuk develop events dan properties gitu ya, dan melakukan QA testing juga, dan tim bisnis juga biasanya menggunakan data-data Mixpanel untuk ngambil data campaign mereka yang bisa di-share ke klien gitu. Jadi kalau misalnya di link aja, kita juga ada kan banner ya, beberapa banner, itu kan biasanya banner dari klien gitu datangnya. Nah, itu kita bisa ngambil datanya dari Mixpanel gitu, seberapa banyak user yang ngeklik bannernya, terus seberapa banyak dari banner itu yang pada akhirnya user melakukan transaksi dari banner itu. Nah, itu biasanya diambil sama tim bisnis untuk di share ke klien gitu. Oke. Adakah nggak tips and trick sebagai product owner untuk dapat selalu meningkatkan satu produk? Oke, jadi untuk sebagai product owner, mungkin tips and trick-nya adalah kita harus dibiasakan untuk melihat data juga gitu ya. Mungkin walaupun kita bukan tim big data atau apa, tapi kita harus dibiasakan untuk melihat data. Karena dan setiap kali ngeliat data gitu, kita harus kepo, harus selalu kepo gitu, harus selalu penasaran gitu. Jadi misalnya kita lagi ngeliat Mixpanel nih untuk journey produk A gitu. Nanti kita banyak nanya nih, kok conversion rate-nya segini ya gitu, kok take up rate-nya segini, dan kenapa user drop di sini dan nggak lanjut ke step selanjutnya gitu, dan kenapa yang klik produk ini hanya sekian persen. Atau bahkan untuk data maupun matriks yang kita lihat performanya tinggi juga, kita juga nggak bisa langsung puas, kita bisa nanya juga nih, apakah segini tuh udah sesuai apa belum sih gitu sama produk kita, apa yang bisa kita improve lagi. Karena dari kita bisa ngeliat data dan matriks ini tuh akan ngebuka jalan gitu untuk teman-teman product owner atau teman-teman product manager gitu, supaya dapat inspirasi gimana untuk mengembangkan produk selanjutnya gitu. Terus setelah ngelihat data dan matriks ini gitu, kita juga terus harus punya kita harus selalu open minded gitu. Karena kadang kalau kita ngelihat data gitu, mungkin kita udah langsung jump to conclusion, isunya tuh kayak gini gitu. Nah, di situ kita harus make sure kalau kita udah coba assess segala macam kemungkinan problem atau isu yang kita lihat dari data tersebut, sehingga pada akhirnya kita bisa menghasilkan solusi yang beragam untuk menjawab problem-problem tersebut gitu. Nah, kalau misalnya yang selama ini aku lakuin di Mixpanel ya, Mixpanel juga kan ada beberapa report nih yang bisa kita utilize untuk masing-masing kebutuhan. Misalnya aku lihat dari report funnels gitu ya, dan di situ aku melihat ada drop rate gitu, untuk tahu drop di mana. Nah, aku tahu nih misalnya dia itu drop di step kedua, tapi di situ aku nggak berhenti di situ. Aku misalnya ngeliat juga di report lain namanya flows untuk tahu kemana sih user itu pas drop gitu. Jadi di situ kita nggak bisa langsung jump to conclusion kalau user drop karena journey dari produk itu sendiri. Tapi bisa aja mungkin sebenarnya ada button atau ada produk lain gitu di halaman itu yang menarik untuk diklik gitu sama user, yang pada akhirnya dia jadi nggak menyelesaikan journey awal dia malah berangkat ke journey lain gitu. Nah, dari situ juga kita bisa ngebuat hipotesis untuk nemuin root cause dari data tersebut supaya kita bisa nge-improve produk kita dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan user gitu. Oke, mau minum air dulu? Boleh. Iya. Iya, dari tadi pertanyaannya banyak banget. Udah. Oke.
Oke, jadi sekarang itu penasaran aja, boleh nggak dikasih contoh dari salah satu produk Lingga aja, dan bagaimana menggunakan produk matrix membantu dalam mengembangkan produk? Oke, ini aku share screen lagi ya. Ya. Oke. Oke, nah ini aku coba share untuk use case example ya, untuk kita meningkatkan engagement gitu. Dan ini mungkin salah satu produk link aja, tapi untuk produknya mungkin agak aku sensor-sensor dikit lah ya. Yang penting kita tahu lah bigger picture-nya kayak gimana gitu ya. Nah, misalnya contoh tadi ya, kita udah punya smaller matrix tadi gitu, level 1 matrix, kita udah punya number of daily, weekly, sama monthly transaction gitu. Nah, gimana caranya kita bisa naikin number of daily, weekly, dan monthly transaction ini? Pastinya kita perlu untuk meningkatkan conversion rate dari berbagai macam fitur transaksi gitu, supaya mereka sukses bertransaksi dan pada akhirnya dihitung sebagai transaksi daily, weekly, ataupun monthly gitu. Nah, biasanya kalau kayak gini, karena kita udah buat nih produknya, terus kita juga udah buat report gitu, misalnya dashboard report di Mixpanel atau di tools lain gitu. Nah, nanti kita bisa lihat dari report yang ada di Mixpanel. Misalnya contohnya gini, nanti kalau misalnya di Mixpanel kita bisa lihat nih, user yang dari 100% user yang ngeklik icon fitur itu gitu dan ngeload halaman fitur itu gitu, ternyata hanya 23% user yang input transaction ID gitu. Jadi kita bisa ngeliat nih di sini ada 77% drop rate, 77% drop rate dari si fitur page dan input transaksi ID gitu. Nah, di situ nah, dari situ kita bisa lanjut ke ini, kita bisa ngelihat dari kan kalau tadi ya yang udah aku bilang, kita nggak bisa stop untuk di situ aja gitu, kita nggak bisa stop untuk ngelihat oh drop rate-nya segini gitu, kita perlu coba cek semua kemungkinan issue gitu. Nah, kita lihat flows juga nih dari Mixpanel-nya, ternyata kalau kita lihat dari user yang ngebuka fitur page gitu, ternyata user yang input transaction ID cuma 15%, dan ternyata sekitar 97% itu balik lagi ke home page gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, misalnya user tadinya ngeklik ikonnya di sini, terus dia masuk ke halaman customer ID gitu, dan harusnya dia input customer ID, tapi dia akhirnya malah balik lagi ke home page gitu. Kenapa gitu kan? Pertama, kita nemuin findings kalau user kembali ke homepage setelah loading halaman fitur tersebut gitu. Terus asumsinya apa nih? Pertama, mungkin user sebenarnya cuma penasaran aja, mungkin kayak oh ikonnya lucu gitu, atau misalnya namanya kok menarik gini, ini produk apa sih? Terus user buka, tapi ternyata pas dia buka produknya itu nggak sesuai sama harapan dia di awal gitu, jadi dia nggak lanjut melakukan transaksi. Atau kedua, bisa juga user nggak tahu gimana cara dia input transaction ID gitu. Nah, dari situ assumption tadi kita bisa lanjut untuk brainstorm kayak hypothesis sama define root cause-nya pakai issue tree diagram tadi yang sebelumnya aku udah share. Terus kita lanjut untuk ngevalidasi step-nya berdasarkan root cause yang udah kita dapetin gitu. Mungkin kita bisa enhancement UI UX, atau kita bisa lanjut validasi lebih lanjut gitu, misalnya ke UX research, ke user research gitu, atau usability testing gitu. Kira-kira gitu. Oh, menarik banget. Nah, jadi kita ada pertanyaan the last question ya. Jadi coba deh, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dan juga dihindari sebagai seorang product owner dalam mengembangkan sesuatu produk? Jadi mungkin hal yang perlu dihindari, hal yang perlu diperhatikan, pertama pasti kita membuat keputusan based on data gitu ya. Data ini mungkin bisa datang dari Mixpanel gitu, dari product analytic tools untuk tahu behavioral user, tapi bisa juga datang dari internal kita gitu. Misalnya untuk improvement performance system atau security user yang biasanya datang dari data complaints, atau misalnya rating gitu, pokoknya
data-data yang dari internal kita juga gitu. Nah, kedua pastinya kita jangan langsung puas gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita udah ngerilis produk, kita udah ngelakuin improvement produk gitu ya. Terus kita mikir ya udahlah gitu, gue udah selesai nih nge-improve produk ini, ya udah nggak usah gue liatin lagi gitu. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Kita perlu untuk nge-monitor lebih lanjut hasil datanya dan balik lagi penasaran lagi untuk misalnya kita bertanya lagi nih dan kita analisis nih perbedaan dari sebelum kita melakukan improvement sampai improvementnya kita lakukan itu udah sesuai apa belum gitu. Oke, thank you so much Saskia. Oh my God, informationnya itu benar-benar bagus banget. And I hope semua teman-temannya juga udah ada banyak banget pertanyaan juga ya. Dan ini informasi banget. So sekarang itu saya akan hand over lagi ke Everi untuk take over ya. Thank you so much ya teman-teman. Okay, thank you so much Monica for helping moderate the first chat. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke sesi tanya jawab nih. Sebenarnya udah ada beberapa teman-teman yang put questions, cuman mungkin aku ada beberapa follow up question sedikit sambil kita nunggu lebih banyak lagi pertanyaannya ya teman-teman ya. Oke, mungkin dari Saskia ada beberapa yang aku mau tanya dari use case tadi gitu. Tadi kan use case-nya mungkin udah ada, prosesnya adalah dengan dibantu Mixpanel, kemudian dengan data, kemudian muncullah assumption, and then kita harus brainstorm dan lain-lain gitu. Mungkin ini udah proses selanjutnya gitu. How to validate sih dengan asumsi, dengan hipotesis yang dibikin tuh biasanya tips and tricks-nya Saskia tuh bagaimana sih validate-nya? Oke, kalau aku biasanya kita lihat dulu ya dari hasil matriksnya itu sendiri. Biasanya kalau misalnya kita lihat kayak tadi nih drop rate dari user gitu. Nah, waktu itu yang pernah aku lakukan misalnya sama teman-teman di link aja, itu kita coba, kan kita udah punya nih kuantitatif datanya gitu. Kita udah punya berapa persen user yang drop gitu. Terus misalnya berapa persen user yang malah balik lagi ke homepage gitu. Nah, itu kan kita sebenarnya pengen tahu nih user tuh kenapa sih balik lagi ke homepage gitu. Itu kan nggak bisa kita buktikan kayak intensi user, nggak bisa kita buktikan ya dari product analytic tools gitu. Jadi waktu itu kita coba nge-validate dari user research gitu. Jadi kita melakukan survei ke user gitu ya untuk tahu nih kenapa, misalnya kita ambil dari data-data Mixpanel user-user yang drop gitu, sama kita ambil dari Mixpanel user-user yang lanjut sukses transaksi gitu. Nah, dari dua kelompok itu kita coba tanya gitu, kenapa kamu akhirnya balik lagi gitu, kenapa balik lagi ke homepage, kenapa nggak lanjut. Nah, di situ baru ketahuan nih kalau misalnya ternyata user punya pain point, misalnya dia suruh input transaksi, misalnya contoh kita top up e-money gitu. Di kita gitu misalnya itu cuma bisa masukin nomor kartu e-money gitu, padahal sebenarnya ada e-money di luar sana yang nggak ada nomornya gitu. Jadi user yang pas user masuk ke halaman itu, user bingung, ya udah kalau gitu nggak bisa top up karena aku nggak tahu kartunya nomornya berapa, jadi akhirnya dia balik lagi gitu. Dan itu biasanya nanti kita coba untuk bawa nih idenya, kalau ya udah coba kita buat solusi gimana kalau untuk user-user yang kartunya nggak ada nomornya gitu, misalnya bisa kita scan atau bisa kita upload atau gimana gitu. I see. Berarti memang semua itu dilakukan lagi validate-nya dengan user research lagi dan lain-lain. Berarti sebenarnya yang bisa aku tangkap adalah SPO, SPM itu memang rasa ingin tahunya harus tinggi dan harus coba dan harus terus eksperimen gitu ya, Saskia. Oke. Aku mungkin boleh sambil menyicil pertanyaan ya. Sebenarnya walaupun pertanyaanku juga banyak, cuman kita bisa masuk ke Q&A session nih teman-teman. Kalau yang mau ada bertanya bisa langsung put your questions ya. Ini ada dari Teresa Luciana nih untuk Saskia. Apakah revenue itu bisa menjadi fokus metrics? Bisa banget. Jadi aku juga sempat baca use case ada produk lain gitu ya yang gunain fokus matriksnya itu adalah revenue gitu. Jadi sebenarnya fokus matriks ini biasanya tergantung dari keputusan perusahaannya sih gitu. Misalnya bisa datang dari KPI atau misalnya datang dari emang tujuan utama perusahaan gitu. Jadi bisa. Oke, berarti nanya juga. Ya. Boleh silahkan.
Itu kan berarti kan nanti ada turunannya tuh kayak activation, terus engagement, retention. Kalau misalkan kalau yang tadi disimulasikan sama kakak, itu kan kayak sebuah number ya, kayak daily active users. Jadi kita bisa tahu activation tuh definisinya apa. Terus engagement tuh maksudnya seberapa dia sering, seberapa banyak dia bertransaksi gitu. Jadi bisa diukur. Nah, kalau misalnya revenue tuh gimana caranya kita bisa tahu yang mana engagement, yang activation sama retention? Kalau untuk activation sebenarnya menurut aku ya, ini menurut aku ya, tapi aku belum pernah ada pengalaman untuk fokus metrics revenue. Cuma menurut aku kalau untuk activation mungkin akan jadi sama sih ya kayak yang tadi, karena pasti kan untuk user bisa bertransaksi gitu, untuk user pada akhirnya meningkatkan revenue gitu, revenue perusahaan, pasti kita butuh user untuk registrasi gitu, untuk on board di app kita gitu. Terus misalnya untuk user pada akhirnya melakukan transaksi yang meningkatkan revenue, itu user perlu mencoba transaksi gitu kan di awal app kita. Jadi menurut aku kalau untuk activation itu bisa mirip gitu ya. Dan sebenarnya kalau untuk retention pun juga mungkin bisa mirip juga kali ya, karena kan dengan user semakin banyak datang ke app kita gitu, user semakin banyak mengakses app kita, mereka juga akan misalnya nambahin transaksi yang pada akhirnya nambahin revenue gitu. I see. Oke. Thank you, Kak. Thank you, Teresa. Oke, teman-teman, kalau misalnya nanti ada follow-up questions, boleh banget. Atau mau ngomong langsung, nanyanya juga boleh banget ya. Langsung raise hand aja. Oke, next questions dari Vincent. Hi, Saskia and Vincent. You mentioned about small metrics examples like increasing number of transaction we need to fix the strategies instead of raising the top line. But what if the average closed deals transaction on the business market is not enough to reach your OMTM? Do you change your OMTM or increase the pipeline? OMTM ini berarti maksudnya yang focus matrix kan ya? Yang one matrix that matter gitu ya? Is that right, Vincent? Maybe you can unmute. Yes, correct. Yeah. Oke, mungkin sebenarnya kalau misalnya untuk Fox Matrix ini ya, mungkin kalau misalnya di awal, kan kalau misalnya ini mungkin adalah faktor eksternal gitu kali ya, yang mungkin nggak bisa kita belum bisa kita predik gitu ya di awal saat kita membuat fokus matrix atau ini. Jadi mungkin kalau misalnya mengubah fokus matrix itu kembali lagi ke perusahaan gitu kan, karena biasanya kalau fokus matrix itu kan datang dari KPI utama perusahaan gitu. Nah, jadi kalau misalnya KPI-nya pun berubah gitu, misalnya mungkin kita juga bisa berubah untuk fokus matriksnya gitu. Dan kalau misalnya ternyata fokus matriksnya berubah gitu dan kita pada akhirnya butuh increase the pipeline, itu menurut aku nggak masalah sih, karena kan sebenarnya kita itu sebenarnya konsep dari growth ini adalah gimana caranya kita membuat solusi yang paling efektif, yang paling cepat, dan effortnya juga sedikit gitu ya. Dan kalau misalnya ternyata itu adalah opsinya untuk meng-increase pipeline, itu menurut aku nggak masalah juga gitu. Okay, mungkin follow-up questions from Vincent. Let's say there is use case that you have partner offering product to your users. In short, you succeed to increase the view and the click conversion from your product, but there is no closed deal. Do you think, is it about the partner product not suitable? Berarti tuh gimana ya? Jadi matrix yang kita, jadi untuk increase the view sama click conversionnya itu tercapai gitu ya, tapi nggak ada close deal. Yes. Okay. Yes, Vincent. Share. You can unmute. Okay, sorry, Saskia. Jadi let's say kita punya partners. Jadi sorry, tadi kan mungkin saya ulang dari awal. Jadi let's say KPI-nya itu adalah substitute revenue as substitute istilahnya untuk OMTM yang sekarang. Jadi ada revenue, ada OMTM lainnya gitu. Jadi ada fokus matrix yang lain. Jadi ada dua. Gitu. Dan untuk mengurangi cost, ini mungkin contohnya AWS ya. AWS kan mengurangi cost dengan ada substitute platform gitu sebagai revenue generator untuk mereka gitu kan. Jadi kita berpartner dengan beberapa company tersebut menawarkan produk.
Nah, kita sudah berhasil meningkatkan click conversion-nya supaya user-user kita itu ngelihat nih produknya dan istilahnya redirect ke website si partner itu. Tapi there's nggak ada sama sekali close deal atau transaksinya itu belum ada gitu. Itu kalau dari sisi mungkin link aja, dari sisi saya sebagai product owner, root cause-nya apa ya? Ini mungkin contoh use case-nya gitu. Berarti kalau misalnya, jadi dia view-nya naik, kliknya naik gitu ya, tapi ternyata transaksinya nggak naik gitu ya? Ya. Nah, ya. Untuk use case itu berarti root cause-nya adalah user nggak menggunakan produk kita sampai habis. Jadi misalnya kan kita pengennya user itu supaya dia sukses menggunakan si produk kita gitu untuk sukses bertransaksi. Misal kita pengen masukin dia A, B, C, D, E gitu. Nah misalnya tadi view-nya itu udah increase, user yang nge-akses A gitu ya, user yang ngeklik si menu tersebut tuh udah naik gitu. Terus misalnya conversion rate-nya juga lebih tinggi, yang misalnya tadinya user stop di B, ternyata dia stop di D. Tapi pada akhirnya dia nggak sukses transaksi gitu, nggak sukses menjalankan step yang E gitu. Nah berarti itu artinya solusinya dia kita perlu memperbaiki journey sampai pada akhirnya dia bisa selesai menyelesaikan step yang E-nya itu. Gitu nggak ya? Oke, kalau semisal step E-nya ini sudah di luar produk kita, which is itu produk partner. Oke, jadi kalau misalnya itu untuk produk partner, tunggu. Jadi berarti misalnya contohnya kita melakukan transaksi di partner gitu, tapi misalnya pakai source of fund kita gitu atau gimana? Contohnya, jadi kita provide satu platform atau satu space untuk kita offer produk dari partner supaya intinya value added untuk klien kita gitu. Tapi memang ketika sudah redirect ke space-nya partner tersebut itu nggak ada close deal gitu. Oke. Berarti itu dari awal kita mendefinisikan fokus metrik itu kita perlu dari awal mendefinisikan si smaller matrix ini kita perlu mendefinisikan lebih jelas gitu apakah yang disebut sukses itu dari produk kita yang pada akhirnya menghantarkan dia ke partner atau di partnernya atau sukses di partnernya gitu. Nah kalau misalnya ternyata kita perlu sukses yang di partnernya berarti artinya mungkin dalam membentuk smaller matrix kita juga bisa kolaborasi nih sama partnernya gitu yang pada akhirnya gimana caranya dari app-nya partner bisa menghantarkan user pada sampai akhirnya dia sukses melakukan activity itu gitu. Oke, got it. Oke, thank you. Oke, thank you Vincent. Oke, mungkin kita next nanti kalau Vincent ada pertanyaan lagi nanti bisa langsung tekan lagi ya. Kita next dari Mas Adi. Halo Mbak Saskia, mau tanya kenapa CCAT or NPS kalau di konteks slide ini jadi pendukung untuk level matrix 1 retention? Oke, jadi kalau misalnya yang selama ini kita lakukan ya di link aja, supaya user itu retain, kita kan pengen user untuk kembali lagi ke app kita gitu, kembali lagi menggunakan app kita atau kembali bertransaksi di app kita. Nah, untuk misalnya gini, kalau misalnya kayak gini deh, kayak misalnya kita ngelihat kita punya app Instagram gitu misalnya, kenapa sih setiap hari kita bisa buka Instagram? Karena misalnya kita tuh seneng gitu menggunakan Instagram gitu, kita seneng kita puas gitu dengan journey-nya Instagram gitu. Terus habis itu dia juga membantu kebutuhan kita gitu. Nah makanya dengan itu karena kita puas, karena kita happy menggunakan app-nya, kita bisa balik lagi setiap hari menggunakan produk itu gitu. Nah itu juga makanya kenapa kita menggunakan CSAT sama NPS di link aja untuk mendukung si level 1 matrixnya retention gitu. Karena kita percaya kalau user itu happy, user itu senang menggunakan app kita, berarti dia akan kembali lagi menggunakan app kita. Oke, thank you. Mas Adi, kalau ada follow-up questions, bisa langsung di infoan ke tim APR ya. Oke, next-nya dari Sopa Puji, dari pengalaman Mbak Saskia untuk focus metric MAU, funnel stage mana yang paling krusial? Yang mana kalau dimodify akan lebih impactful? Oke, kalau paling krusial ya. Sebenarnya kalau menurut aku, matrix ini kan pada akhirnya
dia saling backup satu sama lain gitu ya, kayak dari dia aktif terus dia engage sampai dia retain gitu untuk kembali lagi melakukan activity di app kita gitu. Tapi menurut aku mungkin kalau funnel yang paling krusial itu di awal ya, di saat user udah selesai registrasi dan funnel untuk transaksi pertama user gitu. Jadi karena kalau misalnya di situ kita nggak ngasih lihat nih ke user kalau produk kita gampang loh untuk digunakan, untuk transaksi kalian bisa menggunakan produk kita dengan mudah kayak gini, itu bisa jadi bisa membuat user tuh stop menggunakan produk kita gitu kalau dia nggak menemukan si kemudahan itu di awal saat activation. Jadi makanya tadi setelah user melakukan registrasi kan ada matriks yang transaksi pertama user di 7 hari pertama gitu. Nah itu mungkin sebelum melakukan transaksi itu isi saldo dulu user. Jadi mungkin funnel yang paling krusial itu adalah saat dia isi saldo, karena pasti supaya dia bisa bertransaksi dia harus punya saldo dulu gitu. Jadi kita harus make sure kalau misalnya funnel isi saldo itu mudah dan bisa dilakukan oleh user gitu untuk meningkatkan MAU. Ini menurut aku ya kalau dari. Oke, thank you Saskia. Mbak Puji semoga menjawab ya. Pertanyaan lagi juga dari Vincent, ini lebih ke bagaimana Mbak Saskia menggunakan Mixpanel gitu. Nah, berarti di Mixpanel itu berarti save klik per ID user ya? Maksudnya dari 100 klik bisa tahu 100 users atau ada users yang multiple clicks dan masing-masing usernya siapa aja. Betul seperti itu? Oke. Aku jawab ya berarti. Oke, kalau di Mixpanel ini kita tuh kita nge-track user pertama itu berdasarkan ID gitu ya. Terus kalau misalnya ID kita adalah ID yang di-connect gitu ya sama distinct ID-nya Mixpanel. Jadi user per Mixpanel itu adalah satu distinct ID per user gitu. Nah, ini untuk setiap klik atau misalnya setiap conversion yang dilakukan sama user di Mixpanel, kita bisa ngedit, kita bisa ngeset juga nih, apakah kita pengen unique click yang dimana misalnya dalam satu hari user sebenarnya ngeklik 100 kali, tapi cuma satu user yang ngeklik, berarti kita bisa kita dapetin unique click-nya 1 gitu. Tapi atau kita juga bisa ngeset jadi total clicks gitu. Jadi misalnya dalam satu hari kita ngeklik 100 kali, berarti yang masuk adalah save clicks-nya 100 gitu. Di Mixpanel. Oke. Tadi aku mau langsung nanya follow up question untuk Mixpanel, tapi kita selesaikan dulu, mungkin ada dari Mas Fali sambil nunggu teman-teman yang lain. Dari Mas Fali, Saskia, I have question. What should you do if the OMTM is NSP? Do you think this is too broad? NSP berarti NSP yang network NPS. NPS, ya. NPS, Net Promoter Score berarti. Ya. Oke. Menurut aku sih sebenarnya kalau misalnya kita punya cara untuk beneran mengkontrol si Net Promoter Score-nya gitu, itu berarti bisa kita jadikan OMTM. Tapi mungkin kan kalau misalnya Net Promoter Score itu kan lebih dari mungkin ada beberapa yang insights user yang sebelumnya yang mungkin bukan ada di dalam kontrol kita gitu. Nah itu yang perlu dipertimbangkan gitu untuk memilih NPS sebagai OMTM. Oke, Fali semoga menjawab. Kalau misalnya ada follow up questions boleh langsung unmute aja. Oke, mungkin tadi melanjutkan dari penjelasan Mbak Saskia dari pertanyaannya Vincent gitu ya mengenai Mixpanel gitu. Dan berarti kan kalau misalnya kita lihat seberapa besar, ini sangat besar banget ya, data dan Mixpanel sebagai tools itu membantu Mbak Saskia untuk mengambil keputusan dan lain-lain gitu. Boleh diceritain nggak sih Mbak Saskia, sebelum misalnya menggunakan tools seperti Mixpanel ini, dengan sesudah apa sih yang dirasakan sebagai product owner dan impact-nya ke produknya itu sendiri tuh gimana sih? Jadi kayak yang sebelumnya udah aku cerita ya, kalau misalnya kita tuh sempat 1,5 tahun gitu ya dari link aja mulai rilis sampai pada akhirnya kita mengimplementasi Mixpanel, kita mendevelop produk tuh berdasarkan BAU aja gitu, berdasarkan sebagaimana kita mendevelop produk untuk fintech produk gitu. Nah dulu tuh kayak bahasanya kalau misalnya setelah kita
kita mengimplementasi Mixpanel, rasanya kayak yang tadinya kita pakai kacamata hitam, terus kita buka nih kacamatanya jadi lebih clear. Atau misalnya tadinya mata kita minus, kita pakai kacamata nih supaya jadi lebih clear gitu tampilannya. Jadi kan sebelumnya kita cuma kayak apa ya berdasarkan intuisi atau misalnya berdasarkan ide dari produk ini sendiri atau misalnya kita lihat berdasarkan tren kompetitor gitu. Pada akhirnya pas kita udah punya Mixpanel, kita bisa nge-validate nih sebenarnya produk kita itu digunain apa enggak sih sama user, karena kan sebenarnya kita membuat produk itu ya emang untuk user ya gitu. Jadi kita dengan adanya Mixpanel kita jadi terbantu untuk make sure produk yang kita gunakan benar-benar sesuai produk yang kita buat benar-benar sesuai kebutuhan user dan bisa digunakan oleh user gitu. Oke, nah berarti kalau boleh di-share atau memberikan rating gitu dari data yang didapatkan mungkin dari mana aja gitu ya Mbak Saskia. Seberapa besar sih suatu data itu bikin seorang PM atau PO tuh jadi confident untuk keputusan yang diambil? Yang dirasakan dari Mbak Saskia gimana sih? Oke, jadi mungkin ini ya, kalau misalnya teman-teman produk di sini gitu ya, mungkin pernah ngalamin juga gitu. Mungkin kadang kita suka tiba-tiba dapat request gitu untuk produk besar gitu, produk yang effortnya besar atau melakukan improvement produk ini gitu, ditambahin fitur ini gitu. Terus ini misalnya urgent banget nih, harus dikerjain, priority-nya tinggi banget gitu. Nah di situ dengan adanya Mixpanel atau product analytic tools gitu ya, kita sebagai product owner kita bisa mengakses dulu datanya dan menentukan impact dari produk ini sendiri, sehingga kita bisa decide apakah produk ini benar-benar perlu diprioritaskan tinggi atau enggak gitu. Contoh misalnya kita bisa lihat dari Mixpanel nih, misalnya ada produk pulsa gitu, produk beli pulsa. Nah kita diminta untuk ya udah improve produk beli pulsa, tambahin fitur ini, tambahin fitur apa gitu ya. Nah di situ kita bisa cek dulu nih di Mixpanel kira-kira seberapa banyak sih user yang menggunakan produk beli pulsa ini. Terus conversion rate beli pulsa sekarang gimana gitu. Terus misalnya kalau kita targetnya transaksi, kita bisa lihat juga seberapa produk ini atau seberapa produk beli pulsa ini berdampak ke number of transaction kita gitu. Kalau misalnya dari tim produk sendiri atau misalnya dari requester itu nggak bisa memvalidasi impact yang didapat dari improvement produk ini sendiri, berarti kita bisa buat justifikasi gitu terkait priority produk tersebut di proses development kita gitu. Oke, berarti sebenarnya data ini juga membuat PO and PM itu jadi confident juga atas apa yang mau dicoba, mungkin eksperimennya, atau mungkin keputusan yang akan diambil gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Adi. Halo Mbak Saskia, untuk penentuan matriks L1, L2, apakah ada sumber rekomendasi yang biasa dibaca? Ingin lebih bisa mendalami terkait fokus matriks dan turunannya. Oke, kalau misalnya aku jujur pengalaman aku sendiri ya, dulu tuh waktu awal implementasi Mixpanel gitu, itu tuh ada onboarding manajernya yang emang mungkin hampir setiap hari kali ya, atau setiap seminggu sekali gitu tektokan sama aku untuk aku belajar nih gitu gimana cara nurunin si level 1, level 2 matriksnya, terus habis itu gimana cara membuat matriks yang sesuai gitu. Itu awalnya aku belajar dari situ gitu. Tapi selain dari situ sebenarnya banyak sih kalau misalnya Mas Adi mau cek ya di website gitu ya, kayak banyak sebenarnya gimana cara kita menentukan matriks gitu. Itu banyak banget web yang bisa dibaca dan gratis juga gitu. Oke, mungkin ini menarik banget, mungkin kalau misalnya bisa diberikan penjelasan lebih lagi nih untuk dari Monica gitu. Mungkin Monica bisa share seberapa jauh sih misal Mixpanel team will help PO or PM untuk bisa paham nih dari matriks itu sendiri dan lain-lain ketika menggunakan Mixpanel. Oke, jadi untuk Mixpanel itu kita punya sales engineer team, kita juga ada account executive team kita. Jadi kalau kita kerjasama dengan product owner, kita itu benar-benar ngerti use case-nya itu kalau dia orang mau kerja dengan Mixpanel itu apa. Kita kan harus ngerti juga challenges-nya juga, dia orang punya tech stack juga. Jadi dari sana gitu kita bisa membantukan untuk memeasure matrix yang benar dari pertama.
Nanti pas kita udah lagi kerja sama dengan dia orang itu, terus kita bakal ada customer success manager itu yang akan membantukan klien throughout the whole kontrak untuk membantukan dia orang tentang matriksnya, tentang KPIs-nya, tentang implementasi baru, feature baru, dan juga throughout the whole process. Jadi kita nggak langsung pakai, even though Mixpanel itu kita adalah a self-service product analytics tool, tapi kita benar-benar mau bantu klien itu untuk mengertikan challenges yang dengan matrix yang diorang mau tracking. Oke, jadi bukan hanya teman-teman langsung menggunakan aja, tapi Mixpanel juga support klien, support your company untuk bisa grow together juga gitu teman-teman. Berarti that's the value of Mixpanel yang bisa teman-teman juga nanti rasakan kalau misalnya menggunakan Mixpanel. Oke, thank you Monica for explanation. Oke, ini ada pertanyaan lagi juga dari Vincent. Mungkin sebelum Vincent nanti kita bisa dari Mas Ignatius dulu ya. Nanti mungkin Vincent udah lebih seru, bisa unmute juga nanya langsung nih ke Saskia ya. Mungkin dari Ignatius, Kak Saskia mau tanya, kalau kita udah coba 3 issue diagram, terus lanjut atau drill down analysis, udah digas juga solusinya, tapi MAU atau DAU-nya kita gitu-gitu aja. Kira-kira salahnya di mana nih? Oke, kalau misalnya ini sebenarnya kalau kira-kira salahnya di mana bisa salah, bisa macam-macam gitu ya, bisa salah pas lagi drill down 3 issue diagramnya gitu. Mungkin sebenarnya yang kan sebenarnya mirip-mirip ya gitu. Kalau misalnya user itu menggunakan produk apa enggak, atau user itu aware sama produk ini apa enggak gitu. Jadi sebenarnya itu tuh prosesnya mirip. Misalnya yang satu itu ngebuka produknya, yang satu itu menyelesaikan produknya gitu. Jadi mungkin bisa lebih diteliti lagi di situnya kali ya pas lagi drill down gitu. Pas lagi drill down menentukan si isu root cause-nya gitu sampai pada akhirnya melakukan solusi. Tapi kalau misalnya ternyata masih gitu ya, masih setelah kita cek drill down lagi, kita mungkin juga perlu ngecek nih apa dari product value kita sendiri gitu. Jadi misalnya mungkin kita bisa survei lebih lanjut gitu kan. Kalau tadi kita berangkat dari kuantitatif data ya, kuantitatif data yang ada di Mixpanel gitu. Nah, mungkin kita bisa survei lebih lanjut untuk memvalidasi kualitatif datanya gitu. Kita bisa benar-benar nanya nih ke user, kenapa sih sebenarnya dia nggak menggunakan produk kita gitu. Dan kita bisa nanya ke beberapa macam user supaya benar-benar dengar gitu dari user mereka tanggapannya gimana sih menggunakan produk kita gitu. Apakah selama ini kita ngelihat kualitatif data itu kita yang salah mengerti atau gimana? Oke, thank you untuk Mas Ignatius, semoga menjawab ya. Oke, pertanyaan dari Vincent, mungkin Vincent boleh langsung unmute dan tanya ke Saskia. Sebenarnya ini nanya ini sih, kalau misalnya kita udah punya X-Lead conversion di semester ini gitu kan, terus untuk next semesternya gitu, kan kita product owner atau product manager itu biasanya dibebani tanggung jawab, jadi next-nya mau di-increase berapa nih gitu, click conversion-nya. Itu biasanya kita do some research kalau commonly accepted conversion itu sekian gitu. Apakah ini accepted untuk dibandingkan dengan yang sudah ada atau apa yang dilakukan nih biasanya. Oke, jadi kalau misalnya kita mau set target click conversion yang berbeda di next semester, menurut aku mungkin kita bisa nge-compare dari semester sebelumnya ya. Karena kalau misalnya kita research reference dari commonly accepted conversion gitu, kan belum tentu apa yang dialami sama produk lain itu kita alami juga sama produk kita gitu. Jadi misalnya kita ngelihat misalnya target increase conversion kita semester lalu 50% gitu. Nah, ternyata pas semesternya udah selesai, 50% itu tercapai atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya 50%-nya tercapai, berarti mungkin kita bisa increase target conversion rate-nya gitu di semester 2. Tapi kalau misalnya ternyata enggak tercapai 50%, berarti bisa kita cek nih gitu, apakah mungkin 50% itu ketinggian untuk produk kita dan apakah kita bisa mengurangi conversion rate atau bahkan stay di 50% dan mencoba di semester 2-nya supaya kita bisa ngedrive user untuk conversion rate-nya 50% gitu. Oke. Tapi what if let's say di semester 1
karena jadi di semester 1 ini sebagai targetnya tuh belum ada, dan klik conversion-nya let's say naik, kita buat program dan klik conversion-nya naik sampai 200%. Nah, let's say di semester 2 kan apakah kita harus naik jadi 400% ataukah harus seperti apa? Karena kan normally kalau orang udah tahu ini udah ada nih, kelihatan nih section apa? Let's say kita buat section baru gitu di suatu platform kan. Oh, section ini ada ini. Otomatis kalau dari data yang saya punya ya, itu biasanya turun nih. Jadi awalnya tuh ada waktu section itu di-publish, dirilis, tinggi banget gitu, sampai ratusan persen. Tapi begitu gradually akan turun gitu. Nah, kalau di next semester, kalau kita let's say targetnya 400%, apakah itu optimistik atau enggak? Oke. Mungkin iya sih benar kalau kata yang Mas Vincent tadi ya, misalnya emang di semester 1 itu kita baru ngerilis produknya, dan misalnya emang lagi hype-hype-nya nih orang untuk ngegunain produk ini gitu. Dan apakah nanti di semester 2 hype-nya turun dan menjadikan si conversion rate-nya turun apa enggak gitu. Kalau misalnya menurut aku mungkin dicek juga gitu dari inisiatif perusahaannya ini sendiri gitu. Kalau misalnya dari perusahaannya ya udah kita nggak mau mengimprove apa-apa nih dari produk ini gitu, kita mau stay kayak gini aja produk ini throughout the year gitu. Terus dan misalnya ngelihat dari tren-tren sebelumnya biasanya hype-nya itu menurun gitu. Mungkin di semester 2 bisa tetap gitu, misalnya kita jadiin target conversion-nya 200%. Tapi kalau misalnya ternyata di semester 2 kita pengen mengimprove produknya lagi nih gitu, kita pengen yang tadinya di semester 1 hype, kita pengen ngebuat lebih hype-in lagi di semester 2 gitu, dengan misalnya improvement yang dilakukan gitu. Nah, itu mungkin bisa di-increase juga untuk target conversion rate-nya. Itu ganteng. Oke, thank you. Oke, thank you Mas Vincent. Oke, Saskia, mungkin kalau untuk mengevaluasi itu sendiri gitu, berarti selalu melakukan evaluasi sesuai dengan yang udah di-set di matriksnya awal itu ya, Saskia, betulkah yang weekly, or monthly, or daily, dan lain-lain. Ada nggak sih mungkin tips and tricks atau perbedaan untuk nge-set itu tuh seperti apa dan melihatnya dari mana sih? Melihat gimana? Maksudnya melihat matriksnya? Untuk menentukan kayak this should be weekly misalnya, or monthly, dan lain-lain. Oke, nah biasanya sebelum nentuin matriks itu kita juga ngelihat dari tren transaksi kita gitu. Misalnya kalau kita ngelihat sebenarnya user itu melakukan transaksi misalnya cuma 1 kali sebulan. Nah, pastinya untuk awal kita mau nge-keep dulu nih untuk user melakukan transaksi 1 kali sebulan gitu. Nah, nanti misalnya ke depannya kita mau ada inisiatif baru lagi untuk ningkatin frekuensi user bertransaksi 1 bulan, itu mungkin bisa kita coba untuk weekly atau daily gitu. Tapi pasti kita perlu ngecek dulu tren utama user di app kita tuh kayak gimana, supaya pada akhirnya kita bisa menentukan dia itu frekuensinya daily, weekly, atau monthly. Oke, memang berarti lagi-lagi memang harus melihat juga gitu data-data sebelumnya itu bagaimana ya, Saskia ya. Oke, berarti kan sekarang day to day-nya atau memang sebenarnya sebagai PO or PM itu memang harus menjadi seseorang yang data driven gitu ya. Nah, untuk Saskia sendiri gitu, bagaimana sih tips and trick untuk kita mungkin yang belum data driven tuh untuk menjadi seseorang yang data driven itu seperti apa sih? Oke, tips and trick-nya pasti pertama itu harus dibiasakan melihat data gitu ya. Menurut aku misalnya kalau kita punya ide sesuatu gitu, kita punya inisiatif sesuatu, pasti kita harus pertama yang kita lakukan adalah kita coba melihat dulu datanya gitu. Misalnya data yang udah ada sekarang dan kira-kira ke depannya kita bisa nge-improve apa sih dari ide yang udah kita punya gitu. Jadi biasanya day to day aku dulu juga kan sebenarnya di link aja kita belum yang data driven gitu ya, waktu yang awal-awal aku masuk gitu. Maksudnya belum yang ada mix panel atau kita belum menggunakan mix panel ini gitu. Jadi mungkin dengan adanya mix panel, terus misalnya tools tadi yang udah sempat aku sebutin juga gitu, misalnya dari data visualization tools gitu, itu kita harus terbiasa untuk ngelihat itu gitu. Jadi sebelum buat produk kita ngelihat dulu data sekarang gimana, terus nanti setelah buat produk kita lihat juga data impact dari produk yang udah kita buat gitu, supaya untuk jadi reference ke development selanjutnya gitu. Oke,
Nah, so in the first place gitu, apa yang membuat Saskia, tim and Link Aja gitu memutuskan untuk menggunakan Mixpanel? Apa sih perbedaan yang mungkin Saskia dan tim lihat? Oke, kalau misalnya kenapa pada akhirnya kita membuat Mixpanel gitu ya, memakai Mixpanel. Pertama pastinya kayak yang tadi ya, kalau misalnya kita emang di awal belum ada product analytic tools gitu yang dan kita mau nggak mau harus cari vendor product analytic tools yang sesuai sama kita gitu. Nah, dari berbagai macam vendor yang waktu itu kita temukan, terus kan waktu itu tender juga, terus kita coba juga demo beberapa kali. Menurut aku sama tim gitu ya, Mixpanel juga salah satu yang punya UI yang lebih jelas gitu dan lebih komprehensif untuk kita bisa melihat data analytics dari user gitu. Jadi makanya kita memilih untuk menggunakan Mixpanel, dan kalau nggak salah waktu itu juga salah satu selling point-nya dari Mixpanel itu dari dashboard-nya funnels gitu ya. Jadi benar-benar kita bisa ngelihat di mana user pada akhirnya drop gitu. Terus kalau drop tuh user kemana gitu, disambungin ke flows gitu. Oke, berarti karena memang terasa sangat membantu gitu ya dari mulai awal sampai akhir, dan seluruh tim dan juga yang tadi udah di-share seluruh divisi akhirnya bisa align dan juga sama-sama bisa melihat data yang satu terkumpul dan semua fokusnya adalah ke situ gitu ya Saskia. Oke. Mungkin sambil aku mengeluarkan surveinya teman-teman, jadi jangan lupa tadi aku mengingatkan bahwa jangan lupa untuk di-share key learnings-nya apa sih yang didapatkan dari event hari ini, Apiari, Mixpanel, dan juga Link Aja. Bisa di-share di LinkedIn, nanti di tag Apiari Academy dan juga Mixpanel. Nanti untuk 3 pemenang akan mendapatkan Mixpanel Swag yang akan langsung dikirimkan ke teman-teman gitu. Dan aku akan share juga polls, mungkin boleh bantuannya untuk teman-teman isi sambil kita mendengarkan 1-2 jawaban dan pertanyaan lagi untuk Saskia. Untuk teman-teman yang mau bertanya juga masih bisa ya teman-teman. Oke, mungkin tim Apiari boleh dibantu ya di launch untuk poll-nya. Oke, thank you. Oke, berarti Saskia in general nih, untuk menjadi seorang PO dan PM yang memang siap, ready, dan juga bisa mengembangkan produknya gitu. Apa aja sih hal-hal yang harus dipersiapkan? Terus apa aja skills yang perlu di-develop untuk teman-teman di sini? Oke, untuk hal-hal yang perlu untuk skill yang perlu dipersiapkan itu pertama pasti yang tadi ya aku bilang, gimana cara kita bisa ngelihat data dan misalnya kita ngambil kita terinspirasi gitu dari data itu, apa yang bisa kita ambil dari data sama matriks yang udah kita tentukan dan udah kita lihat gitu. Terus sebagai product owner atau product manager juga apa yang perlu kita punya itu tadi kan curiosity ngeliat data, terus pastinya creativity juga gitu. Creativity gimana caranya kita bisa gimana caranya kita bisa ngambil data yang udah ada, atau misalnya bahkan request BAU gitu, misalnya yang datang dari bisnis gitu, supaya kita membuat solusi atau membuat produk dari requirement itu sendiri gitu, dari request itu sendiri gitu, yang pada akhirnya memenuhi kebutuhan user. Sama ketiga pastinya untuk sebagai menjadi product owner, product manager, kita juga harus selalu curious gitu ya, yang kayak tadi misalnya curious ngelihat data, terus habis itu curious juga nggak cuma ngeliat data gitu, curious ngelihat tren di luar sana gitu, misalnya untuk produk-produk yang mungkin kayak tadi kalau aku bilang mungkin kita nggak bisa langsung kompetitor ini buat produk ini kita juga harus buat gitu, enggak, tapi justru dengan kita misalnya ngelihat tren di luar sana ada company ini nih buat produk ini, lalu kita bisa validate dengan data yang udah kita punya sampai pada akhirnya kita bisa membuat produk yang sesuai sama user kita sendiri gitu. Oke, ada follow-up questions lagi nih. Aku baru come up banget, apalagi dengan data juga. Tadi kan juga Saskia share nih, kalau misalnya awal-awal mungkin tidak begitu data-driven, kemudian sekarang udah mulai data-driven. Challenge apa sih yang pertama kali dirasakan gitu untuk menjadi seorang data-driven atau apa-apa menggunakan data gitu? Dan gimana sih overcome with kesusahan itu atau the challenge? Oke, mungkin untuk pertama kali kita jadi data driven, kita harus
bisa menerima gitu ya kalau misalnya mungkin sebelumnya ide produk yang kita buat gitu atau misalnya inisiatif yang kita buat tuh sebenarnya nggak sesuai sama apa yang kita harapkan gitu, atau mungkin ide kita atau inisiatif kita di awal ternyata proven to be wrong gitu kalau misalnya dilihat dari data gitu. Nah itu kita mungkin challenge-nya di situ gimana kita bisa menerima kalau ya udah kita harus ngikutin data, ngikutin user behavior tuh kayak gimana gitu. Sama mungkin kalau misalnya untuk sebagai tim itu sendiri ya gitu, jadi jangan sampai yang data driven itu mungkin cuma 1 atau 2 orang gitu, atau mungkin cuma bosnya doang yang data driven gitu, tapi semua harus dibiasakan untuk bisa lebih mengarah ke data driven dan lebih bisa membaca data gitu, supaya karena kan tadi ya kolaborasi ini kan karena yang penting itu kan kolaborasinya gitu, pertama dari tim produknya sendiri, terus nanti misalnya tim produk berkolaborasi sama tim marketing, tim data gitu untuk growth gitu. Nah itu yang penting di situ sih. Oke, karena masih ada waktu, sorry, because aku come up terus sama follow up questions, dan masih ada pertanyaan juga. Sambil nunggu mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh juga gitu. Apa sih mungkin yang dirasakan ini lebih ke sinergi antar tim atau divisi lainnya gitu ya? Challenge apa sih mungkin yang bisa ke-solve saat menggunakan data dan tidak menggunakan data dalam sinergi tim antar divisi itu sendiri? Karena kan kita tahu ya antar divisi itu kan kadang suka ada miskom atau ada sesuatu yang terjadi lah gitu. Nah, gimana sih ini bisa membantu Saskia dan tim divisi lain? Kalau misalnya biasanya kan suka ada miskom atau misalnya suka ada perdebatan ya antara misalnya produk pengennya kayak gini, marketing pengennya kayak gini, tech pengennya kayak gini lah gitu. Nah, dengan adanya data kita bisa mengacu ke satu acuan yang sama gitu. Jadi mungkin kalau misalnya produk bilang enggak itu terlalu terlalu besar effortnya untuk impact yang mungkin sekecil itu gitu misalnya, atau misalnya dari tim bisnis atau tim marketing bisa bilang kayak enggak ini impactnya tinggi banget loh gitu, walaupun effortnya juga tinggi tapi impactnya lumayan tinggi gitu. Nah dengan kita punya data gitu, behavioral data juga dari user, kita bisa ngevalidasi semua pendapat berbeda itu untuk mengacu ke satu acuan gitu. Jadi kalau kita udah ngeliat data, ini nih datanya buktinya kayak gini gitu. Udah kan habis itu semua, ya udah berarti emang kalau katanya data kayak gitu ya udah berarti kita bisa sesuai sama datanya. Oke, istilahnya jadi punya kayak North Star-nya atau punya yang dilihat tuh tujuannya atau ujungnya tuh seperti apa gitu ya. Ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lainnya sebelum kita close? Tidak ada. Kalau gitu mungkin aku boleh back to Monica ya, mungkin ada satu pertanyaan untuk Monica gitu. Apa sih mungkin yang bisa dibantu oleh Mixed Panel atau teman-teman apalagi di sini PO dan PM gitu, dan bagaimana sih yang akan mereka rasakan kalau misalnya mereka menggunakan Mixed Panel? Oke, jadi ini juga ada pertanyaan dari satu orang itu tentang Mixed Panel kalau kayak GA sama Firebase ya. Jadi saya juga will help you to answer dan juga. Jadi kalau Mixed Panel itu kita itu offernya itu lebih advance, kita punya analitik. Jadi nggak seperti kayak you. Tapi kalau Mixed Panel itu kita based on event tracking. Jadi itu membantukan kita punya clients itu untuk boost product engagement dan juga customer retention juga. Jadi banyak banget clients kita itu dulu padahal pakai Google Analytics terus pindah ke Mixed Panel untuk membantukan do tracking. Jadi Mixed Panel itu bekerja sama itu dengan banyak banget. Most of our clients itu adalah di bidang data juga kan. That's why kita membantukan, apalagi as Link aja udah bilang, untuk mengkasihkan more advanced data dan juga untuk build events, untuk build cohorts juga, dan bukan aja itu untuk lebih tahu kan itu retention, right? Because any business sekarang itu kalau nggak tahu customer retention rate itu is not good for the business. That's when Mixed Panel itu we come in and we provide you all with this data. Dan semua ini bisa divisualisasi itu through a self-service product analytics itu bahkan based on your product, based on your user, atau based on feature-feature baru itu kalau dikeluarin sama companies. Okay, thank you Monica, and hope it answers pertanyaan dari Ignatius ya. Oke, kalau gitu thank you so much sekali lagi aku ucapin untuk teman-teman yang hadir di event kali ini.
Apiary dan yang sangat insightful banget. I hope Mixed Panel and Apiary hope kalau misalnya ini semua bisa teman-teman implementasikan juga mungkin ya insight dari Saskia di company-nya teman-teman. Oke, sebelum kita mengakhiri acara, mengingatkan lagi ada giveaway, jangan lupa untuk diikuti giveaway. Kita tunggu postingan teman-teman di LinkedIn, kita umumkan di minggu depan, dan aku mau foto bersama dulu untuk semua teman-teman di sini. Mungkin boleh teman-teman di open cam-nya, biar kita bisa foto bersama. Oke, halo Mas Yudis. Ayo teman-teman lainnya dong. Oke, teman-teman juga bisa mencoba dan juga try and play with some sample data di free Mixpanel account di mixpanel.com/register ya teman-teman, bisa langsung dicoba. Kalau gitu langsung aja aku mau take picture ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Thank you so much sekali teman-teman. Banyak banget juga yang bertanya langsung, jadi sangat interaktif. Jangan lupa untuk stay tune di Apiary event ya, datang terus dan dapetin informasi-informasi event-event Apiary. Oke, thank you Saskia once again. Thank you Monica. Thank you semuanya. Boleh unmute teman-teman. Thank you semuanya. Thank you. See you at the next event. Bye. Thank you. Good night, everyone. Bye.